Jujur itu berharga. Amsal 21 ayat 8. Berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, petugas kebersihan bernama Edi Sonjaya 29 tahun mengembalikan dompet milik pengacara kondang Hotman Paris Hutapea yang ia temukan di lobi 3 Summercon Mall Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Rabu 22 Maret 2023. Dompet tersebut berisi beberapa lembar dolar Singapura hingga Amerika Serikat bercampur rupiah yang ditotalkan senilai lebih dari 70 juta rupiah. Hotman menceritakan kejadian itu bermula saat ia hendak bertemu dengan tamunya di Starbucks lobi 3 Summercon Mall Kelapa Gading. Saat ingin membayar kopi yang dibeli, Hotman baru menyadari bahwa dompet yang ada di kantong celananya itu tidak ada. Karena berpikir seperti itu, Hotman langsung kembali ke kursi dan berbicara dengan tamunya. Tetapi 10 menit kemudian, Edi datang dan mengembalikan dompet tersebut. Edi mengatakan ia menemukan dompet Hotman tengah berada di tanah. Usai menerima dompet, Hotman langsung memberikan 2 lembar uang pecahan Rp100.000 yang ada di dalam kantong celananya terhadap Edi. Akan tetapi Edi menolak dengan sopan. Kompas.com 23 Maret 2023. Jemaat terkasih, sebenarnya perbuatan Edi itu sangat sederhana dan masuk akal. Dia menemukan dompet dan jelas bukan miliknya, lalu mengembalikan dompet itu kepada pemiliknya. Sederhana dan masuk akal. Akan sangat berbeda jika Edi menemukan dompet dan merasa bahwa itu merupakan keberuntungannya, kemudian tidak mengembalikan dompet itu ke pemiliknya. Dalam hal ini, perbuatan Edi tidak masuk akal dan tidak etis. Yang menarik, ketika kemudian Hotman memberikan uang Rp200.000 kepada Edi, ternyata Edi menolak dengan sopan. Ini luar biasa. Seandainya Edi menerima uang itu, tentu tidak salah, sah-sah saja, tapi dia menolak. Itu karena nilai kejujuran yang ia lakukan memang bukan dalam rangka mendapatkan upah. Selain itu, nilai kejujuran tidak bisa diganti atau diupah Rp200.000. Nilai kejujuran itu tidak bisa dinilai secara duniawi, karena itu berharga melampaui nilai-nilai duniawi. Jemaat terkasih, penulis Amsal menyatakan, berliku-liku jalan si penipu, tetapi orang yang jujur lurus perbuatannya. Orang yang menipu akan menempuh berbagai jalan agar tipuannya tidak diketahui orang lain. Menipu itu tindakan cerdas karena harus merekayasa sedemikian rupa agar tidak ketahuan. Meskipun sebenarnya pada akhirnya segala penipuan itu akan diketahui. Sebaliknya, kejujuran itu lurus jalannya, artinya kejujuran itu sederhana dan jelas. Jalannya hanya satu, tidak berliku-liku. Ketika Edi menemukan dompet Hotman Paris, segera dompet itu dikembalikan. Sederhana saja, namun seandainya Edi berniat memiliki dompet itu, dia akan merancang berbagai skenario agar tidak ketahuan. Ketika misalnya ditanya istri tentang asal-usul uang itu, Edi akan membuat berita bohong yang berliku-liku. Edi tampaknya mendapatkan uang 70 juta rupiah, tetapi hatinya tidak tentram, hidupnya tidak bahagia. Jemaat terkasih, jujur itu terhormat, jujur itu berbahagia. Itulah yang harus kita yakini. Meskipun kita hidup sederhana saja, tetapi jujur akan terhormat dan bahagia. Sebaliknya, meskipun banyak harta, tetapi hasil dari perbuatan tidak jujur tidak akan terhormat dan tidak akan bisa hidup bahagia. Tentu saja kita ingin hidup terhormat dan hidup bahagia. Hanya dengan berlaku jujur, semua itu akan kita dapatkan.
Sebagai orang beriman yang percaya bahwa hidup kita ini diberkati, tentu kita akan selalu memegang teguh kejujuran di dalam menjalani kehidupan ini. Salam sehat, salam bahagia, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, yang kami yakini hadir dan berkarya di dalam Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Kami bersyukur sebelum kami beristirahat, Tuhan memperkenankan kami menerima dan menggumuli firman Tuhan. Kembali Tuhan mengingatkan agar kami di dalam menjalani kehidupan ini selalu berlandaskan kepada kejujuran. Kami berdoa untuk seluruh warga jemaat, kiranya Tuhan senantiasa memberikan kehidupan yang damai dan sejahtera. Kami menyerahkan berbagai pergumulan kehidupan yang kami alami. Ada di antara kami yang sedang sakit, kiranya Tuhan berkenan untuk menyembuhkannya. Ada yang sedang mengalami duka cita, Tuhan berkenan untuk memberikan penghiburan dan kekuatan. Ada yang sedang mengalami beban berat kehidupan, kiranya Tuhan berkenan hadir, menyertai dan menolong kami. Sebentar lagi kami akan beristirahat, kiranya Tuhan berkenan menjagai kami. Jika esok hari Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kami untuk melanjutkan kehidupan ini, kiranya Tuhan berkenan memberikan kekuatan kepada kami agar kami dapat menjalani kehidupan ini dengan bermakna. Ampunilah segala dosa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.